perjalanan ruh manusia, ya, yang tidak selalu akan langsung ruh itu kembali kepada Tuhannya, ya. Semuanya berjalan mengikuti proses. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Nah, agama dalam Islam itu mengenal reinkarnasi, ya. Bahwa dalam Islam itu sebetulnya tidak ada kenal reinkarnasi Islam itu. Tapi masalahnya sudahkah kita Islam? Nah itu kenapa Jalaluddin Rumi menjelaskan tadi. Dan kemudian dalam Al-Quran sahabat, Nabi Ibrahim seorang Rasul itu baru jadi Muslim itu setelah 100 sekian tahun jadi Rasul, baru jadi Muslim tadi semua. Dan baginda Nabi Muhammad SAW sahabat itu setelah 50 tahun baru Muslim tadi. Setelah beliau Mi'raj itulah jadi Muslim tadi semua. Bahkan maaf ya, sekelas Nabi Yunus baru sampai pada derajat la ilaha illa anta, kan? Makanya Nabi Yunus tidak ada perintah untuk sholat kan tadi semua. Yang ada hanyalah sampai kepada cukup mengenal dirinya sebagai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu, sementara Nabi Musa lah yang pertama kali disuruh sholat oleh Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Nah inilah tentang ana tadi semua ya. Nah, kalau sungguhnya perjalanan Allah dari yang goibul goib sampai Allah itu syahadah tadi wujud. Nah, menurut Abah sekarang Allahnya itu sudah wujud tadi semua. Allah itu sudah nyata. Yang tadinya goibul goib tadi sekarang adalah sudah nyata gitu kan tadi. Sebagaimana Abah cerita, dulunya biji kapas itu goibul goib gitu kan tadi. Kemudian ditanamlah kapas, setelah kapas datanglah, nyatalah zat kapas itu muncul. Yang tadinya kami selihi, sekarang dari kapas itu dia tajali adalah ke dalam benang. Setelah dari benang dia tajali lagi ke dalam kain. Setelah tajali pada kain, wujudlah dia dalam bentuk baju tuh. Yang tadinya tidak ada baju itu, jadi semua. Bahkan biji kapas aja nggak ada, karena goib, goibul goib, syirru syir. Karena dia ingin mengenali, maka dia mentajalikan dirinya, seolah-olah menjadi biji kapas. Biji kapas ditanamlah menjadi pohon kapas, kemudian disitulah mulailah disebut kapas itulah zat, gitu kan tadi. Kemudian disebutlah benang itu sifat, kemudian jadilah kain itu adalah asma, gitu kan. Nah, kemudian jadilah dia baju. Maka sesungguhnya kapasnya sendiri Anda sudah tidak akan melihat eksistensinya, tetapi yang nampak adalah kain tadi semua. Nah, itu yang nampak adalah kain, tetapi kain pun goib, gitu kan, karena yang sudah tidak lagi dia kelihatan kain, yang nampak adalah baju, ya sahabat. Nah, inilah sesungguhnya harus paham dulu tentang hanya mutlaknya wujud Allah, wahdatul wujud, maka tidak adanya adalah yang lain dari semua. Maka seolah-olah dari awal dari Allah itu tersembunyi, kemudian dia ingin menemrakan dirinya seolah-olah tadi semua. Maka disitulah Allah itu mendohirkan. Tadi terkadang pada saat dia ingin dohir, maka dia mematikan. Maka makhluk ini cuma ada dan tidak ada gitu. Pergi dan ada, terus adakan, dihilangkan, diadakan, dihilangkan tadi semua. Nah, yang harus dipahami juga sahabat, jumlah ruh ini tetap ya, jumlah ruh ini tetap. Makanya jangan dikira manusia nambah itu ruhnya itu juga. Karena Allah itu tidak akan menciptakan ruh terus, sekali aja kun fayakun tadi semua. Nah, oleh itulah kata Abah, kalau pertanyaannya adakah Islam itu reinkarnasi? Kalau sudah disebut Islam ya tidak ada. Makanya kenapa? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Supaya apa? Kembali lagi si baju itu kembali lagi kepada kapas, maka hilangkan lagi sampai tiada lagi. Disitulah kembali asalnya kosong kepada kosong tapi isi gitu. Nah itu. Jadi keberadaan kita di alam ini adalah sesungguhnya, makanya tadi kenapa sifat nafsiyah itu al-wujud itu adalah di seolah-olah adalah pada kita manusia gitu kan. Itulah kenapa kita disebut khalifah ya. Jadi pertanyaannya Mas Ujo, Mas Alvin ya, tidak ada reinkarnasi kalau kita sudah kembali semuanya tadi. Makanya kata Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih tuh wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Nah, itu Allah sebetulnya sudah ngasih tahu kepada kita. Kalau bahasanya mungkin Abah ganti, hei baju, janganlah kamu hancur, rusak, tadi mati, kecuali kamu sudah mengenali dirimu, sesungguhnya wujudmu itu adalah kenyataan dari kapas, tadi semua. Kamu tidak ada baju, sebenarnya dari mulai tanganmu, bagian apa namanya kerahnya, badan apa namanya baju, semuanya itu semuanya hanya lautan kapas. Seluruhnya yang al-muhit itu kapas, meliputi semuanya. Yang nampak itu kapas. Tapi engkau tidak boleh mengaku kapas, karena memang engkau bukan kapas. Nah itu. Nah ini ya, jadi kalau seandainya sudah demikian, itu baju nggak perlu reinkarnasi tumbuh lagi nanti kapasnya. Karena dia tugasnya sudah selesai. Itu yang sudah Allah undang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah itu. Jadi sinapsnya tadi, sinapsiah, sifat wujud tadi, sudah selesai, sempurna. Maka berarti kalau demikian tidak ada lagi reinkarnasi ya sahabat. Nah kenapa dalam Al-Quran tadi, summa yuhyikum, summa yumitukum, hidupkan, dimatikan. Sebetulnya banyak sahabat kisah tentang itu dalam Al-Quran, kisah Nabi Ujair diantaranya. Yang waktu berjalan, awqalladhi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusiha itu, satu kampung yang sudah punah, kemudian Nabi Ujair berkata, bagaimana cara Allah menghidupkan kampung yang sudah mati? Kemudian Nabi Ujair fa'amatahullahu mi'ata amin. Kemudian Nabi Ujair diwafatkan 100 tahun tadi semua. Nah, kemudian dibangkitkan, dihidupkan lagi. Tadi kan banyak ayat dari Al-Quran tentang, cuma nah inilah memaknai kata Abah juga tentang Quran, hadis semua. Nah, kita harus mulai belajar menggunakan akal tadi semua. Maka segala alam syahadah itu, alam wujud itu, disinilah tempatnya, gitu kan. Maka ujian makhluk itu di sini tadi semua. Walaupun kita dikatakan adalah akhirat, akhirat itu akhir dari hidup duniamu ini, karena pada dasarnya kata Abah juga, sesungguhnya kan baju itu nggak ada. Yang ada hanya kapas sebetulnya. Dan kapas itu tadinya juga nggak ada. Karena dia itu berasal dari kosong. Tadi kalau dalam Al-Quran, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun madkuro. Telah datang satu masa, belum bisa disebut. Itu di alam ahadah. Alam ahdah, alam kosong. Namanya alam kosong. Maka kata Abah, kosong itu apa namanya, semuanya berasal dari kosong. Karena kalau tak ada kosong, nggak ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Semuanya dari kosong. Ya. Jadi kosong itu bukan tidak ada. Justru dialah yang ada itu. Nah ini yang harus dipahami ya. Nah kita memang harus cerdas. Maka kenapa logika ilmu manteknya harus dipakai tadi semua. Nah bagaimana dalam mentarif jami'un. Bagaimana mencakup semua. Mani'un tadi. Bagaimana mencegah yang bukan. Munakis tadi semua. Kemudian mutorid. Itu adalah memahami. Kira-kira bisa mutoridun nggak? Artinya bisa nggak? Sebagian orang akan menerima gitu kan tadi. Nah, kalau dunia ilmu pengetahuan sahabat, tidak ada makhluk ini yang maka tadi kan cuma satu ya. Semuanya berasal dari kata Abah juga, asalnya dari Allahu Nur. Jadi pada saat Allah itu yang goibul goib tadinya ingin dikenali, dia sekarang tajali ke dalam nur tadi semua. Jadi si zat itu sudah tajali pada sifat tadi semua. Nah, sebagaimana kata Abah juga, tajalinya biji plastik pada plastik gitu kan tadi. Biji plastik yang udah nggak kelihatan di sini karena sudah esa dengan plastiknya. Biji plastik sudah esa dengan plastiknya. Nah itulah biji plastik seumpama zat, plastik ini adalah sifat. Maka sesungguhnya sifat ini adalah zat sesungguhnya. Siapa sifat ini? Itulah Muhammad. Jadi maka dikatakan Muhammad itu adalah wujudullah, wujudnya Allah. Tadi ya. Kalau dalam itu Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah boleh di situ juga Ahmad, Ruhullah. Ahmad itu adalah Muhammad di alam ruh namanya Ahmad tadi semua ya. Nah, adapun sudah jadi botol, jadi Muhammad nih Ahmad ini. Tadi Ahad,
zat plastiknya, Ahmad adalah menjadi plastik, Muhammad ya dohirlah di alam itu. Ya, jadi sesungguhnya pada dasarnya semuanya tidak ada yang lain ya. Maka kalau ditanya apakah ada reinkarnasi, ya sebuah keniscayaan reinkarnasi itu hukum alam bagi orang yang belum rojiun. Karena ruh itu kan tadi pada saat Allah tiupkan, nafahtu fihi mir ruhi, nah ditiupkanlah ruhnya itu tadi semua. Nah maka disitulah kita kenapa di alam dunia ini kita harus secara tanajul kita ngerti, dan bagaimana wa inna ilahi rojiunnya adalah secara tarkinya bisa pulang. Bagaimana si baju mengembalikan dirinya, hakikat dirinya kepada kapas gitu. Nah itu, jadi kan walaupun dia tidak ada, nah setelah dia kembalikan hakikatnya, maka nanti tinggal si baju itu adalah baju yang sadar gitu. Salatnya, puasanya, segala geraknya sebetulnya adalah semuanya hanya afal kapas gitu. Itu maksudnya, bukan berarti baju itu. Nah cuma tadi, makanya kenapa baju itu harus mematikan dirinya. Walaupun mereknya Calvin Klein, walaupun mereknya Charles Jordan, walaupun mereknya ada Elizabeth Taylor dan lain sebagainya misalnya gitu. Sekarang nggak usah lagi dia menggunakan nama-nama itu. Tadi karena sesungguhnya nama itu adalah hanya nama palsu tadi semua. Kalau dia itu mengerti tentang hakikat dirinya, dia tidak akan bangga dengan nama Charles Jordan, Elizabeth Taylor, kemudian dan lain sebagainya nama-nama itu. Nah ini, atau Bambang, Ujo, Asep, Agus, nggak bangga lagi karena yang ada kata baju itu hanya kapas semata tadi semua. Tapi tidak boleh baju itu mengakui bahwa dirinya kapas. Tadi kalau ada yang nanya, siapa kamu? Ya baju, gitu kan tadi. Itulah baju yang sudah demikian yang disebut dengan manusia atau insan. Nah itulah yang Abah jelaskan kemarin, Mas Ujo, bahwa sesungguhnya banyak orang yang celaka karena yang jadi manusia sedikit tadi semua. Walaqad darona li jahannam katsiran minal jinni wal insi, itu kita ngomongin baju tadi semua yang dia tidak kenal kepada hakikat dirinya. Kayak barusan dia dikasih nama Charles Jordan, Elizabeth Taylor, mentang-mentang namanya sudah besar, masyhur dan lain sebagainya, malah dia lupa jati diri sebenarnya adalah tentang sesungguhnya dirinya itu adalah kapas. Ya tidak ada, hanya kapas semua. Yang masyhur itu kapas, yang mulia itu kapas. Amal yang dibuatnya dari amal kapas. Itu begitu. Maka yang sudah demikian, yang sudah kembali tadi, baju membalikan dirinya ke dalam kain, kain dikembalikan ke dalam benang, benang dikembalikan lagi kepada kapas, dia kembali. Asalnya kosong adalah kembali kosong. Ya, berarti yang kayak gitu nggak rojiun lagi itu. Maksudnya nggak balik lagi tadi semua. Maka itulah banyak ayat dalam Al-Quran, Mas Bambang, tentang bagaimana manusia mati dan hidup, termasuk kata Abah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, asalnya kamu mati, fahyakum, kemudian kamu dihidupkan, kemudian setelah itu karena hidup ini napi isbat, pada saat yang ada kamu, aku batin, kata Allah, gitu, makanya dianggap mati. Jadi kalau seandainya yang merasa ada itu tadi, Kang Agus, Mas Ujo, gitu kan tadi, berarti sesungguhnya ruh itu tidak ada, gitu kan tadi. Karena yang ada, ya itu tadi, yang nama tadi. Maka disitulah yang harus kita pahami. Kenapa kita harus ada konsep, ada kuring, ada kurung. Jadi kalau yang ada si kurung, maka kuring tidak ada. Itulah maka, kemudian kata Allah, setelah pahyakum, summa yumitukum. Setelah dihidupkan kamu, maka diri kamu tiba-tiba gerak, tubuh yang tadinya mati, faida sawaituhu, setelah selesai kejadian wayangnya diciptakan, kemudian lalu ditiupkan ruhnya, nafahtu fihi mirruh, dan ruh juga bukan ruh si wayang itu, dan Allah bilangnya mirruhi, ruhku, gitu kan tadi. Maka kenapa langsung perintah faqa'u lahu sajidin, hei sujudlah malaikat yang di mana? Jadi jangan malaikat yang belum mikir jauh-jauh, malaikat yang ada pada tubuhmu. Setelah hidup itu masuk, maka malaikat itu adalah matamu, datang penglihatan. Malaikat itu telingamu, datang. Sebetulnya yang disebutkan dengan basor itu malaikat. Yang sebelumnya yang disebutkan dengan sama itu malaikat. Sesungguhnya yang disebutkan dengan kalam itu malaikat. Artinya segala apa yang tiba-tiba hidup setelah adanya ruh yang ditiupkan, berarti itulah
faqa'ulahu sajidin, maka seluruhnya tunduk. Mata kita tunduk pada kita, telinga kita tunduk pada kita. Kita mau dengar apa boleh, dengar gibah boleh. Mata kita pun tunduk sama kita, mau dilihat yang baik maupun yang buruk, mata itu tetap tunduk gitu kan. Tadi tangan mau dipakai baik ataupun mencuri juga tunduk. Itulah malaikat. Jadi malaikat itu tunduk pada hidup. Tadi tuh setelah ditiupkan apa, akulah yang ada, kata Allah, mirruhi, maka faqa'ulahu sajidin, sujudlah pada itu. Kecuali satu, kata Abah juga, yang tidak mau sujud tadi, illa iblis. Nah itu illa iblis ini, yang dohir ini, yang merasa ada, dia yang tidak mau sujud dan dia yang tidak mau balik. Maka kenapa manusia ini takut dengan mati sesungguhnya? Dan kebanyakan manusia yang mati kolbunya tadi belum hidup, karena akibat tidak mematikan dirinya, maka dia itu serba takut. Aja di tubuh kita semua ini, apa yang bukan dia? Yang salah itu tadi, karena makanya kata Abah, dikir yang sesungguhnya dikir itu lupa. Nanti kalau dikir itu ingat, nanti lama-lama akhirnya tadi, apa sih, baju ngaku kapas tadi semua. Tadi Mas Ujo ngaku Allah gitu kan. Nah, itu kan nggak ada. Kalau udah ngaku Allah berarti kan Mas Ujo masih ada gitu. Itulah kenapa juga baginda Nabi bersabda, man arafullah kala lisanahu. Setelah kamu kenal tadi. Dan makanya kenapa orang tua kaji diri tadi, orang yang dasar kamu tidak tahu diri. Nah itu orang yang tidak tahu diri itu berat ya, karena cilaka 12 itu adalah karena tidak tahu diri. Cilaka 12 Islam, tubuhnya dia nggak sadar sebetulnya adalah af'al pada Islam itu akibat dari rukun iman yang 6 tadi semua. Cuma rukun iman yang 6 juga harus dikenali. Jangan hanya nama iman pada Allah. Apa hakikat Allah pada dirimu? Ya hidupmu. Karena hidup itu satu, yang banyak tempat hidup. Di mana dibuktikannya hidupmu itu? Adalah pada Muhammad. Apa Muhammad itu? Adalah ruh. Di mana buktinya ruh itu? Pada napasmu. Tuh. Dan tadi semua. Terus iman pada kitab. Apa iman pada kitab itu? Setiap orang itu akan punya kitab masing-masing. Tadi kan kata Allah dalam surat Al-Isra, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap kelahiran bayi digantungkan kitabnya masing-masing ya. Nah, adapun Quran itu bukan kitab kita. Quran itu kitab baginda Nabi Muhammad, tapi untuk pedoman seluruh makhluk tadi semua. Maka dalam Al-Quran itu tetap berlaku dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad ya. Tadi sesungguhnya Quran itu adalah sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan. Makanya tentang semua kisah dalam Al-Quran itu sebetulnya sedang menceritakan diri kita. Waktu Adam dan Iblis, sesungguhnya diceritakan kita. Siapa Adam? Ya ruhmu. Siapa Iblis? Ya jasadmu. Waktu ngomongin Ibrahim dan Namrud, juga sama ngomongin kita. Siapa Namrud? Ada jasadmu. Siapa Ibrahim? Ya ruhmu. Tadi semua. Waktu Nabi Ibrahim menjembelih Gibas. Siapa Gibas? Ya tubuhmu. Siapa apa yang ini? Ya makanya tadi kenapa dibatalkan? Tidak boleh Ismail itu dibunuh, maka harus diganti dengan tubuh. Nah ini, itu Allah berbagai macam cara menjelaskan kepada kita tentang jasad dan ruhmu. Ketidakadaan jasadmu dan kemudian yang sebenarnya dirimu adalah ruh. Maka kenapa dalam Al-Quran tidak ada penawaran kepada perempuan itu bidadara, semuanya bidadari kan tadi. Paham itu ya? Tapi ini silakan ya. Ini tafsiran ahli hakikat. Ini tafsiran ahli hakikat. Silakan nanti Anda tanya ke guru-guru kita, boleh diuji di pondok-pondok pesantren kata Abah, ke ulama-ulama yang tadi. Tetapi kalau tafsiran para ulama hakikat ya begitu. Karena kalau bicara hakikat itu bicara tubuh. Tadi semua kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhannya dan segala produknya, apakah itu baik, jasirot dan lain sebagainya, keluar dari tubuhnya,